Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kembali di kajian Ramadan MJN Warosbaya. Kali ini kami kedatangan pemateri yang sangat kami hormati, yaitu Lora Mondir SPDI. Ya, di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari teman-teman ini ada yang mengalaminya, terutama ya yang seperti saya inilah. Pertanyaannya itu berhubungan dengan pengantin baru. Berhubungnya sekarang ini masih bulan Ramadan, ya bagi teman-teman yang masih pengantin baru kan kemungkinan itu tidak tahu. Misalnya salah satu contohnya ya. Ini pertanyaannya, Ramundir. Iya. Bagaimana tips supaya berpuasa bagi pengantin baru itu lebih semangat dan bahkan tidak putus lah seperti itu. Oh. Ya, terima kasih pertanyaan yang cukup bagus dari Bapak Moderator, Bapak Faiz. Ya, sekaligus pengantin baru juga beliau ini. Ya, di sini untuk tips mungkin samalah kayak yang umum lah. Puasa ini kan harus ada persiapan. Iya, benar-benar. Persiapan dan juga komitmen. Maksudnya di sini untuk menyatukan dua insan manusia yang dulunya tidak kenal, sekarang kenal, yang dulunya tidak ada ikatan, sekarang sudah ada ikatan, harus persiapan dan komitmennya lebih diperkuat lagi. Contoh, di sini komitmennya, kalau suami istri misalnya, nanti istrinya nanti saya bangunkan jam 2 ya, untuk benar, masak, kan biasanya seperti Bapak Faiz ya. Benar. Nanti tanggal berapa kita bukber di mana gitu, di rumah makan atau apa. Itu lebih biar sampean atau ya para pengantin baru inilah lebih semangat dalam menjalankan puasanya. Ya, ibadah puasa. Dan juga ini pastikan suami dan istri ini juga harus mengkonsumsi makan-makan yang sehat. Jangan pas mentang-mentang suami istri pas makanannya tidak dijaga kesehatannya, makanan yang tidak bergizi semua dimakan, seperti makan malam mau makan sahurnya pakai rujak. Ini bahaya Bapak Faiz, takutnya nanti siang harinya sakit perut ini gitu, atau malamnya makan gacoan gitu. Nah, iya. Ya intinya persiapan dan komitmen ini antara suami dan istri harus kuat agar bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik. Seperti itu Bapak Faiz. Jadi untuk tipsnya itu berarti kita itu harus membangun komitmen yang kuat antara suami dan juga istri tersebut. Iya. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, karena ya kita masih berhubungan dengan pertanyaan tentang pengantin baru ya kan. Iya, ya, siap. Kan tidak semuanya orang itu tahu. Nah, pertanyaannya gini. Untuk yang pertanyaan yang kedua, kalau berhubungan suami istri di siang hari itu puasanya batal atau tidak? Oh, berhubungan ya. Oke. Jelas dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa berhubungan suami istri itu yang diperbolehkan adalah ketika malam hari, ketika bulan Ramadan. Ya. Jadi hubungan suami istri ketika siang hari di bulan Ramadan ini bisa membatalkan puasa, dan orang yang melakukan juga berdosa. Seperti itu Bapak Faiz. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya beliau tuh atau mereka itu tidak tahu dengan misalnya bahwa ya kalau batalnya memang ya. Lantas apakah ada sesuatu atau hal-hal yang lain yang harus dibayarkan oleh dia untuk menebus dosanya itu? Ya, siap.
Jadi begini ya, suami istri yang melakukan hubungan ketika siang hari di bulan Ramadan, ini selain dia batal puasa, dia juga harus mengganti puasanya di luar Ramadan, Ramadan. dan juga dia harus membayar kafarat atau denda penebus lah bagi kesalahan dia. Seperti Nah, itu. untuk cara menebusnya itu bagaimana, Ustaz? Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang dia yang melakukan hubungan badan seperti itu. Rasulullah berkata, apakah kamu memerdekakan budak? Tidak. Apakah kamu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Tidak. Apakah kamu memberi makan kepada 60 orang miskin? Tidak. Jadi dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kafarat atau denda bagi orang yang berhubungan badan dalam kutip suami istri di bulan Ramadan di siang harinya, ini yang pertama harus dia membebaskan budak. Seperti itu. Memerdekakan budak. Iya. Jika dia tidak bisa, maka dia harus berpuasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Tidak Jadi, boleh. Misalnya Ya. satu hari atau 1 minggu lah kita puasa. Toh ternyata besoknya kita tidak bisa puasa, entah sakit kayak entah bagaimana. Ya, Atau ulang. diulang lagi. Iya, seperti itu. Itu kan dari pertama. Seperti Itu yang nomor 2. Ya. Dan yang nomor 3, kita itu memberikan makan atau memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Dalam hal ini 1 orang 1 mud, atau kalau di kilokan itu sekitar 7 ons, seperti itu. Tujuannya apa ada kafarat seperti ini? Agar kita itu bisa lebih berhati-hati, agar puasa kita di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh rahmat ini tidak cacat ataupun tidak batal karena berhubungan badan. Seperti itu, Bapak Faiz. Walaupun dalam konteks itu kita itu kan tidak paham dengan hal yang seperti itu sebelumnya. Ya. Jadi itu tetap membayar itu. Iya. Nah, untuk memerdekakan budak, untuk di zaman ini, di zaman kita ini, atau bisa disebut dengan zaman milenial ini, itu kayaknya sudah tidak ada yang dinamakan budak. Ya. Itu bagaimana? Kan tadi sudah disebutkan, memberikan budak tidak bisa, ya nomor 2 puasa. Seperti kalau itu. misalnya tetap tidak mampu, Ya memberi makan 60 orang miskin, seperti itu. Seperti itu. Kalau misalnya masih tidak mampu, bagaimana? Apakah masih ada? Ya diusahakan, itu kan bagaimana caranya dia itu. Dia berani melakukan kesalahan, berarti dia harus berani menanggung resikonya, seperti itu. Kalau misalnya kita kasihkan, oh inilah, misalnya kita sudah punya, atau kita, yalah kalau misalnya kayak di kota-kota, entah Surabaya, Jakarta, itu kan masih kayak yang kurang mampu itu kan masih banyak. Ya. Sedangkan untuk kita yang hidupnya di Madura atau di sinilah, itu kan kayaknya ini sudah mampu semua. Tidak bisa dalam artian semua. Di dalam artian kan mereka itu sudah ya adalah sehari-harinya. Kan secara otomatis kita itu akan kesulitan. Bagaimana kalau misalnya ini misalnya untuk itu kita serahkan kepada misalnya amil zakat Nah iya kan gini, ketentuannya ini kan bisa menyalurkan ke 8 anggota itu, 8 golongan yang menerima zakat itu, ya fakir, miskin, dan juga di sana juga ada amil zakat, seperti itu. Berarti kalau misalnya kita untuk itunya kita kasihkan ke amil zakat itu tidak masalah. Ya tidak masalah. Misalnya kita sudah menghitung lah 7 ons untuk 60 orang. Ya. 60 orang itu misalnya sudah sekian, terus kita serahkan kepada amil zakat, itu berarti tidak masalah. Jadi untuk kita itu tidak usah mencari 60 kriteria yang sudah disebutkan tadi itu. Ya, 8 ya. Ya, seperti itu Bapak Is.
Ya, jadi gini, jangan terlalu dibuat rumit ya, gini. Karena kalau kita definisikan satu-satu antara fakir, miskin, Iya. ini itu, Nah, kalau kan sedangkan di Madura sendiri ini, insya ya Allah masih, sudah insya Allah masih mampu lah. iya, Kalau sekedar seperti itu. untuk makan saja gitu kan. Berbeda dengan kalau di perkotaan itu kan masih banyak juga. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Lora Monden ini adalah bagaimana kalau misalnya ini kan berlaku untuk yang entah itu pengantin baru, entah yang masih lama ya. Ini bagaimana kalau misalnya kita berhubungan badan atau berhubungan suami istri di malam hari, kemudian kita itu misalnya entah kita males karena masih dingin di luar, ya entah ada alasan yang lainnya. Itu bagaimana kalau misalnya kita itu sampai nanti kita sahur atau Ya. bahkan kita sahur dulu, kemudian kita bersiap, kemudian kita mandi untuk bersiap sholat subuh. Jadi gini Bapak Faiz ya, berhubungan badan di malam hari itu sudah jelas tidak membatalkan puasa. Ya, kalau di malam hari. Seumpama ada suami istri melakukan hubungan badan di malam hari dan dia tidak mandi besar sampai masuk waktu subuh, apakah puasanya batal? Tidak. Seperti itu ya. Karena berhubungannya ketika malam hari. Ya. Beda cerita kalau setelah adzan subuh dia berhubungan, maka seperti yang saya jelaskan tadi, Jadi, dia harus gini mengganti denda, terus mengganti puasanya, juga harus membayar kafarotnya seperti itu. Nah, seumpama dia tidak mandi tapi dia tetap berpuasa, ya maka boleh. Nah, yang tidak boleh ini ketika dia tidak mandi besar ya, tidak mandi junub, tas dia tidak sholat subuh. Nah, karena sholat itu harus dilakukan ketika dia tidak punya hadas kecil ataupun hadas besar, termasuk junub tadi kan termasuk hadas besar. Jadi sebaiknya dia mandi dulu sebelum melakukan sholat subuh. Berarti walaupun misalnya misalnya kita berhubungan sampai terus habis subuh kita belum mandi besar, toh kita nanti mandinya pas mepet-mepet sudah terbit fajar gitu, berarti itu tidak masalah. Misalnya terbit fajar kurang 15 menit lah, kemudian kita mandi terus melanjutkan sholat subuh, berarti tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah kepada puasanya. Gitu. Tidak masalah. Yang jadi masalah kalau tidak sholat subuh, ya. Setelah sahur tidur, sahurnya sunnah, sholat subuhnya wajib. Nah, setelah sahur tidur, bangun-bangun jam 7. Ya, ini kan masalah. Seperti ini Bapak Faiz. Kan kalau pemuda itu kan sekarang kan misalnya malamnya ya niatnya kita itu kan bagus lah. Ya. Kita tadarus, terus misalnya kita tadarus keliling sampai jam 3 dan selanjutnya. Kemudian setelah kita sahur ternyata tertidur, kan biasanya kan kadang seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, terus kan kita tertidur, terus bangunnya misalnya sampai jam 10, kita sampai jam 12 lah misalnya. Ya. Itu untuk sholat subuhnya bagaimana? Apa tetap dikodok di situ atau bagaimana? Ya kalau tidurnya sebelum waktu subuh, memang dia tidak punya niat. Kalau niat tedung mayul apa jangan, ya boleh seperti itu. Tapi jangan dibuat kebiasaan. Kan seperti itu. Kalau sudah kebiasaan ya tidak bisa seperti itu. Rohsohnya atau dimabuknya juga hilang kalau membahas seperti itu. Kan seperti itu Bapak. Iya benar-benar. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya sepertinya tidak ada lagi. Semua pertanyaan sudah sampaikan jawab dan jelaskan, dan semoga pemirsa atau penonton yang belum tahu dengan hal-hal yang seperti itu, terutama bagi pengantin baru yang belum tahu hukumnya lah, kan semoga pertanyaan mereka itu terjawab dengan hasil dari diskusi kita di malam hari ini. Amin. Semoga untuk kedepannya kita sama-sama dilancarkan dalam ibadah puasa ini. Amin. Ya mungkin dari saya sendiri. Ini saya ada titipan ini. Apa itu?
titipan dari PAC Ibnu IPPNU Arosbaya. Insya Allah nanti hari Kamis tanggal 20 Ramadan akan melaksanakan atau mengadakan bagi-bagi takjil yang akan dilaksanakan di depan kantor MWCNU Arosbaya, tepatnya di desa Tengket Arosbaya di timurnya Koramil itu. Jangan lupa kepada para hadirin hadirat, para pencinta ngaji Ramadan untuk lewat dan mampir, karena di sana akan ada takjil yang diberikan atau dibagikan oleh pimpinan anak cabang Ibnu dan IPPNU Arosbaya. Seperti itu. Ya, ya jangan lupa teman-teman atau pemirsa ngaji Ramadan MWCNU Arosbaya untuk mampir sebagaimana yang telah disampaikan oleh Lurah Mondir bahwa pada tanggal 20 Ramadan. Ya, 20 Ramadan itu akan ada bagi-bagi takjil di depan kantor MWCNU Arosbaya atau tepatnya di timur Koramil Arosbaya di Desa Tengket. Ya. Baik, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari kami, kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi dan juga pemateri. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.